Oke ya, berharap semua dalam keadaan yang baik. Ini soal matematika juga. Ya, bukan, ini soal pengetahuan umum. Oke, teka-teki. Yang mau jawab, angkat tangan. Oke ya. Apa yang tidak pernah bisa kamu jawab? Sabar, kamu sudah kamu gantian. Abi kamu sabar sudah gantian. Oke, Ani. Oh ya, oke belum tepat. Sabar. Apa yang tidak bisa kamu jawab? Soal matematika, Pak. Apa? Soal Satu tambah satu sama dengan? Itu bisa jawab. Ayo, sama. Saya kamu. Apa, Pak? Ya. Apa yang tidak pernah bisa kamu jawab ya? Tidak betul, Pak. Oh ya, tidak. 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 Apa yang bisa? Oke, Mira. Lihat, apa yang tidak pernah bisa kamu jawab ya? Ya. Ini jawaban. Tidak. Keyakinan kelas itu dimulai dari yang namanya aturan. Nah, sekarang ini ada kelas 20 orang. Ya, jadi duduk 22 orang. Kakak sebagai 22 orang, sebagai 22 orang, sebagai 22 orang. Kamu nih siapa? Nadine. Nah, kamu yang di sana atau Adin yang ke sini? Nadine. Ibu bisa di sini siapa? Oke. 10, Pak. Oke. Baik. Di tangan kalian ada kertas. Nah, kertas itu kalian saya bagikan ada 10. Berarti tulis 10 peraturan kelas yang harus semuanya beda. Soalnya boleh ada yang sama. Misal Pian dan Glenn. Lalu Prayer dan ini sesuai tulis di sudut atas atau di sudut bawah. Yang penting tulis dia pengaturan. Kita satu. Kalau yang sudah maju ke depan dan tempel di papan, kasih basah di punggung kepala sedikit lalu tempel menurun begini dulu. Itu apa, Pak? Lens. Tempel kasih basah di punggung kepala sedikit baru tempel. Maju, siapa? Maju. Di sini sah supaya buat satu kelompok tulis satu, jangan tulis semua juga terlalu banyak. Oh, gitu. Tapi udah punya orang 10. Oh, janganlah satu. Papan 10 peraturan. Ini nih. Siapa? Pada selengket di papan. Kalau apa tempel sampai dia lengket. Kasih kawan. Susun turun Pedro. Susun ke bawah. Kita rapi. Ya sudah. Wih, jangan isi partai pengajian ya. Apa nanti dia punya kesepakatan baru kamu taruh di mana di atas. Nanti kita akan buat seperti ini. Taruh di sini. Lalu semua orang tanda tangan. Banyak. Weh, Pak, sama semua rumpun ini. Tidak apa-apa Juden, kita namanya berpendapat. Apa yang enggak? Weh, Pak bilang dan kapan? Ini sudah ada peraturan, Pak bacakan. Yang pertama, jangan tidur di kelas. Lalu, jangan makan dalam kelas. Berikut, tidak boleh izin sembarangan kalau tidak ada kepentingan. Dilarang makan dalam kelas, sama. Jangan tidur di kelas. Jangan terlambat masuk kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan membuka loker teman tanpa izin.
Lalu tepat waktu. Jangan buang sampah di kelas. Jangan izin ke toilet saat pembelajaran. Jangan tidur di kelas. Jangan merusak kursi kelas. Jangan buang sampah. Jangan memotong pembicaraan. Jangan tidur di kelas. Jangan ribut. Jangan ribut. Lalu jangan buang sampah. Jangan makan di kelas. Ini kebanyakan Pak rangkum ada. Jangan tidur di kelas. Jangan makan di kelas. Dan jangan izin sembarangan. Maksud izin itu sesuai kebutuhan. Ada 3 aturan yang kita sepakati ya. Nah sekarang kita akan buat yang namanya kalimat positif. Kalimat positif. Oke, kalimat positif adalah kalimat yang berisi anjuran. Jadi kata jangan itu potong buang. Kata tidak itu potong buang. Jadi contoh seperti ini, misal jangan tidur di kelas. Jadi kalimat positif. Tidur di kelas. Dilarang juga masih negatif. Tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh, ada kata tidak itu masih negatif. Boleh tidur di kelas. Mendengarkan orang yang berbicara. Tidur di kamar. Kalau mengajar pulang tidur. Guru mengajar. Kalau mau tidur di kamar dan tidur di kelas. Iya, boleh. Tapi kepanjangan buat yang kalimat yang pendek sah. Izin sesuai dengan Tunggu. tentang tidur di kelas. Kita fokus di yang jangan tidur di kelas. Jadi ini, perhatian sini. No tidur di kelas. Kalau ada kata jangan, perhatian. Kalau ada kata jangan, tidak, dilarang, itu tuh negatif. Makanya kata jangan, tidak, dilarang itu potong angka buang. Potong jangan dengan kata-kata yang positif. Contoh kayak tadi nih, kalian buat di sini kan, jangan tidur di kelas. Nah kata jangan itu diganti. Tapi kan tidak mungkin kalian bilang tidurlah di kelas. Kan? Harapannya supaya orang jangan tidur itu dengan kalimat positifnya apa? Contoh. No sleep di kelas. Apa? Tidurlah sesuai jam tidur. Tolong ini konteksnya lagi di dalam kelas. Ya. Menghargai guru bisa. Jangan sampai dia yang menghargai guru sebentar dulu. Tidur saja istirahat, Pak. Ini Pedro, itu yang kamu omong tadi itu tindakan. Ini kita ubah kalimat. Kan ini tahun kamu tulis jangan tidur di kelas. Nah kalau kau ubah jangan buang sampah sembarangan. Dia pun kalimat. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Tidur pada tidur. Oke. Yang ketiga, buka loker orang. Minta izin baru buka loker. Jangan buka sembarang orang loker. Nah, akhirnya itu hanya sebatas peraturan. Kenapa banyak orang langgar? Karena dia bilang, hanya aturan. Saya tahu kalian cuci piring, makanya dia ya tetap melanggar. Karena dia bilang yang namanya aturan kan sebentar kan konsekuensi. Apa konsekuensi itu? Akhirnya dia melanggar. Nah sekarang kita akan buat ini peraturan, ini kalimat positif. Kalimat positifnya adalah makanlah di luar kelas. Izin sesuai kepentingan atau kebutuhan. Jangan izin sembarangan. Lalu buanglah sampah pada tempatnya. Lalu tidur pada waktu yang tepat. Jadi pas guru ada mengajar itu waktu tepat untuk tidur? Iya. Oke. Lalu izin sebelum membuka loker teman. Ya. Itu positif kalimatnya. Oke. Yang sekarang kita buat adalah keyakinan kelas. Tadi tuh. Itu kelas bumi. Oke. Keyakinan kelas sih begini. Contoh, perhatikan, Pak kasih ilustrasi. Kenapa orang waktu dia naik motor itu dia pakai helm? Karena menjaga mata. Melindungi kepala
Karena peraturan lalu lintas. Jangan asal menas. Kenapa naik motor lu harus pakai helm? Di kepala. Ini apa? Takut ditilang. Kenapa naik motor orang harus pakai helm? Menjaga keselamatan kepala. Kenapa? Kalau orang bawa motor harus pakai helm. Kenapa menurut kamu? Menaati peraturan. Kenapa orang naik motor harus pakai helm? Karena itu peraturan tidak ada yang tilang. Pak. Oke, melindungi kepala. Pak. Siapa, Pak? Siapa? Supaya kalau silakan sama mati. Supaya celaka dan mati. Kalau saya punya pakai supaya pas jalan pinjam itu airnya mata jadi mata tutup. Oke. Melindungi mata dari debu. Supaya ketika ini kecelakaan ini kepala tidak lecet dan untuk menaati peraturan. Oke, baik. Semua peraturan, semua yang kalian sampaikan itu benar. Tapi sekarang kita mau lihat pada yang namanya keyakinan. Contoh, ada yang bilang begini, Pak, orang pakai helm itu Pak, supaya dia jangan kena tilang. Pertanyaannya, kalau polisi son tilang, kira-kira dia pakai atau son? Tidak. Oke, yang kedua, Pak, mau menaati peraturan. Yang tahu Bapak menaati peraturan kan polisi. Kalau polisi son ada, kemungkinan dia pakai atau son? Tidak. Maka tadi ada beberapa jawaban yang tepat itu adalah orang kenapa pakai helm supaya dia itu selamat. Waktu dia jatuh, dia punya kepala terbentur di aspal itu aman. Kenapa? Karena ini paling sensitif. Ini kalau minta maaf, kalau orang jatuh dan ini tergores, dia apa? Atau minta maaf, ini bisa patah, dia masih hidup. Tetapi kalau ini waktu terpukul di aspal, ini kalau otaknya terpukul, ya cuma satu. Dia satu yang kamu bilang meninggal. Kenapa? Karena ini sensitif. Kendaraan semua tuh paling banyak di sini. Makanya waktu orang celaka, sampai pakai helm, kepala kena di sini, pecah dan kepala dia mati paling banyak. Kecelakaan paling banyak itu waktu dia celaka, kaki patah, tangan patah dia masih aman waktu gede. Tapi waktu dia kepala terbentur di oto atau di aspal pasti dia mati tahu. Kenapa? Karena ini sensitif. Makanya kenapa orang pakai helm? Untuk keselamatan dia. Supaya waktu dia jatuh dia sampai kepala sampai terbentur. Nah sekarang keyakinan ketong, makan di luar kelas, izin sesuai kepentingan, tidur di waktu yang tepat, izin sebelum membuka loker teman, buang sampah pada tempatnya. Sekarang ketong buat pada satu keyakinan. Kenapa makan itu harus di luar kelas? Supaya teratur. Supaya teratur. Ini Pak, nyong tidak ada yang sambil makan supaya saling menghargai. Oke, supaya teratur. Asyik kalau Pak jelaskan begitu tidak bunyi-bunyi. Oke, supaya tidak ada bunyi-bunyi. Kenapa? Oke, bisa supaya jangan ada semut. Supaya tidak mengganggu teman-teman dulu. Supaya tidak ganggu orang lain. Kenapa boleh makan di kelas? Siapa lain? Siapa? Jangan kamu ya yang lain. Sampai. Tidak mau musuh. Selain ada semut, selain supaya jangan kas-kosan. Saya Pak. Supaya fokus. Supaya teman jauh. Makan di lagi supaya Kita simpulkan tadi kamu bilang ini supaya teratur. Bilang supaya jangan ada semut. Lalu supaya fokus. Kalau potong gabung jadi satu kalimat sederhana apa? tidak mengganggu saat pembelajaran. Aman. Oke, tidak mengganggu saat. Kalau tidak mengganggu itu tujuannya supaya apa? Fokus. Berarti salah satu keyakinan kita adalah fokus dalam pembelajaran. Oke, habis ini ganti ya supaya semua maju. Yang lain. Pak, yang lain sudah ini yang sudah. Oke, berikut. Kenapa buang sampah harus pada tempatnya? Supaya jangan kotor, Pak. Supaya kelas jangan kotor. Supaya jangan kotor. Tidak mau. Supaya tidak bau. Pak, saya Pak. Jaga kebersihan kelas. Saya Pak. Sarang nyamuk. Jangan sarang nyamuk. Kasihan yang punya kelas. Kasihan yang pakai kelas. Supaya rapi. Oke. Menjaga. Ya, menjaga keamanan. Oke. Oke. Konsentrasi.
satu maju. Pak, lu buat poin. Dan nanti semua ada fokus diskusi. Ayo Pak, ada begini, berarti kelas santai nyaman. Jadi dia termasuk. Berikut. Tidur pada waktu yang tepat. Kira-kira dia masuk ini 2 apa sonde? Ya, supaya kelas nyaman, jangan ada yang tidur. Kenapa? Nanti yang ini tidur dia bangun dia bilang, "Saya belajar apa ini? Itu tahu." Nah, kenapa? Karena dia tidur. Waktu jelaskan dia lupa buang. Akhirnya dia paham materi. Lalu ini sebelum membuka loker itu nyaman. Contoh si Clara, dia pergi buka lokernya si Taimenas. Lalu dia buka, Taimenasnya sampai nyaman. Maksudnya Clara Rohi. Si Rohi buka si Taimenas punya loker. Lalu Taimenas sampai nyaman. Berarti termasuk. Oke, yang pertama adalah apa? Menjaga Fokus dalam pelajaran. Oke, ini adalah menjaga kenyamanan. Oke, silakan. Satu, dua. Abis ini. Sabar. Kenyamanan kelas. Sama-sama bilang. 1, 2, 3. Kenyamanan kelas. Perhatikan. 2. Fokus dalam pembelajaran. 1, 2, 3. Fokus dalam pembelajaran. Ulang. 1, 2, 3. Fokus dalam pembelajaran. Ya. Waktu orang mengantuk, menjaga kenyamanan kelas itu dia pun contoh yang paling yang bisa potong lihat tuh apa? Itu sudah lu jangan. Memori tahu. Sudah semua itu tadi, sudah jangan. Boleh. Oke, sama kita dengar jawaban. Menjaga kenyamanan kelas itu bisa terlihat seperti apa? Ya, mengangkat sampah bisa terlihat. Mengangkat sampah. Kalau lihat. Ini ketika mau bertanya angkat tangan supaya jangan terjadi keributan. Ya, bisa. Itu menjaga kenyamanan kelas. Kedua. Kalau orang ini orang kita langsung potong, dia harus orang kita deh. Ya, 3. 3, 1 lagi. Ya. Menyiapkan buku dan pulpen sebelum pelajaran dimulai. Ya, karena biasa Pak, waktu kosong Pak itu, lah sana saya bilang, ini saya suruh berdoa dulu masih angkat ini buku. Jadi akhirnya tahan lagi, sampai mulai kelas. Makanya Pak selalu bilang, dari tadi khusus angka memang buku, Pak saya sudah masuk baru angka buku. Nah itu. Oke, ada 4 ya, ulangi. Yang pertama apa? Mengangkat sampah atau memungut sampah. 2. Ini ketika ini mau bertanya Angkat tangan. 3. Jangan potong pembicaraan. 4. Tidak. Menyiapkan buku atau pulpen sebelum pelajaran dimulai. Oke. Mari satu orang pensel dan tulis. Yang belum maju sama sekali. Berarti punyamu tulis di sini. Lu jangan mari tulis di sebelah sini. Tidak tampak seperti berarti lawan kata yang tulis. Berarti kalau tidak tampak seperti adalah membuang sampah sembarangan. bukan. Tidak mengangkat sampah. Tidak mengangkat sampah. Oh. Tidak memungut sampah. Ini James. Kamu punya tuh harus lawan dari ini 4 contoh tadi. Tidak memungut sampah. 1. Tidak memungut sampah. Tidak mengangkat tangan sebelum Ah, bicara. 2 itu langsung angkat tangan, tidak langsung bicara. Itu sudah bagus. 3. Om mau kasih pendapat. 1. Ini kalau mau ini fokus itu harus duduk rapi, pandang harus ke depan. Oke, intinya lihat ke depannya. Bapak dia begini dia latih terus. Siapa? Lihat ke depan, bisa. Kalau kau ada bicara tapi kau sebenarnya. Itu nanti ribet. Udah pakai kata ganti. Ayo selain lihat ke depan,
kita. Siapa mau tulis? Ini dong. Nah, berarti kamu yang dapat lawan kata. Lawan kata dari 3 kata yang dibuat. Lawan sudah tempel. Kamu lihat dia punya, kamu pakai lawan kata dari dia. Tadi punya itu adalah satu. Ini lihat, lihat ke depan atau lihat ke guru, lihat ke guru. 2 itu ini apa? Tidak mengantuk, tidak mengantuk. Nah, tidak banyak baca dari kawan. Punyamu adalah baca dari kawan, lawan dari dia punya. Punyamu semua harus lawan dari dia. James sudah James maju James. Pakai mental atau waka-waka? Waka-waka. Ya, habis ini waka-waka. Oh, asal dulu deh. Kita begitu kacau. Sonde kompak, ulang. Iya makanya, jangan sombong kau ulang. Glass, nah kasih dulu. Oke. Terus fokus 1, 2, 3. Tepuk salut. Oke. Pak salut buat kosong semua. Karena begini, dari peraturan kita ubah menjadi kalimat positif, lalu kita sudah ubah jadi keyakinan kelas, dan kita sudah ubah jadi kegiatan yang real. Seperti ini, contoh. Keyakinan kita adalah menjaga kenyamanan kelas. Itu terlihat dari mengangkat sampah. Jadi kalau lihat sampah, angkat. Berikut. Kalau mau bertanya itu angkat tangan. Berikut. Tidak potong orang bicara. Orang dalam mengamis, wah itu sampai bisa ya. Menjaga. Lalu berikut adalah menyiapkan buku dan pena sebelum pembelajaran. Nah, lawannya dia adalah waktu orang itu mengajar keyakinan kelas untuk menjaga kenyamanan, dia akan buat ini. Dia lihat sampah begini. Nah, itu berarti dia sudah menjaga. 2. Orang ada bicara itu dia langsung sambung. Yang berikut, dia langsung potong pembicaranya orang. Dia belum tunggu orang mengajar sudah hantar. Lalu yang terakhir adalah ya itu tadi. Orang sudah mulai pembelajaran baru. Pak, gak izin kan lupa ini jadi. Nah, itu sudah menjaga kenyamanan kelas. Berikut, keyakinan kelas yang kedua. Fokus dalam pembelajaran. Itu tampak seperti lihat. Pandangan tuh lihat ke depan. Kalau suara di mana patah leher kau lihat di situ. Jangan gurunya di depan, kalian lihat di cermin. Banyak serapa kasar berang. Lalu tidak baca cerita dengan kawan. Gurunya ada jelaskan, oke, hari ini kita akan belajar ini. Lalu dia disebelah. Oh, tadi dong ini begini-begini. Jadi sudah guru orang di depan dia juga hanya begini-begini. Lalu berikut. Supaya fokus dalam pembelajaran, waktu kita lagi belajar, kamu jangan Tidur. itu berarti soal fokus. Waktu orang itu memilih untuk tidur, dia terlambat mati kawan. Lalu jangan pandangan itu harus tertujunya ke depan. Lalu jangan mengantuk. Pelajar. Terus kalau cara mengantuk, kok ini yang terapkan. Biasa kalau mengantuk saya izin, saya di belakang saya jalan. Tapi saya tetap lihat gurunya. Saya tetap lihat gurunya. Kalau ada seminar, webinar, kegiatan, kalau saya lemah, bisa saya duduk sini, dan saya izin di belakang sini.
Ya walaupun saya berdiri di belakang, tapi saya akan berdiri tapi tetap lihat orangnya. Nanti kalau sudah ada ini saya goyang-goyang sini, saya ke kaki, lalu saya geser sedikit, saya geser sedikit. Tujuannya apa? Ya saya harus tetap lihat orangnya, fokus pada materi. Tapi kan saya bisa cari solusi, geser-geser sedikit, tarik-tarik saya punya ini, mana saya tahan begini. Kasih itu saya dulu kembali. Nah, kalian bisa buat itu. Izin Pak, dulu angkatan berapa sebelumnya itu ada 2 kok yang tukang mengantuk. Jadi waktu lo mengantuk lo langsung, Mister, kalau kita bilang sama Mister, Mister izin. Oh silakan. Itu saya sudah tahu. Dia di belakang itu supaya dia jalan-jalan begini. Nanti dia jalan-jalan begini, terus dia begini, karena sudah mengantuk. Karena yang lain lagi semangat, cuma dia mengantuk sendiri. Beda kalau semua mengantuk, potong semua ice breaking. Masalahnya hanya dia sendiri. Dan ini besok pagi, jam 9 dia mengantuk. Jadi dia izin dia di belakang dia jalan-jalan. Dia jalan begini, habis itu nanti dia begini. Dia begini. Kalau sudah, dia nonton dulu dia di kursi. Nah, itu orang hebat begitu. Orang anak yang hebat. Maksudnya dia bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, sekarang supaya kelas nyaman dengan cara angkat sampah. Kalau mau tanya angkat tangan, tidak potong pembicaraan orang lain. Siapkan buku dan pulpen sebelum kelas dimulai. Itu kira-kira tugas guru buat apa? Supaya ini empati terjadi. Tugas guru apa? Tegas. Mengingat. Tegas dan mengingatkan. 1. Tugas guru mengingatkan. Tadi 1. Tulis 1. Mengingatkan. Tegas Pak. Ya, tegas. Itu. Tegas ya ke mana? Dalam hal apa dulu? Tidak kayak macam ini kiri biasa Pak kasih kok kiri sandong angkat terus mulai rasa enak. Oke, tugas guru lagi apa? Supaya kalau ada orang yang potong pembicaraan, kira-kira guru buat apa? Oke, menegur murid. Lalu, waktu guru lihat orang baca cerita, guru buat apa? Tegur, berarti sudah. Lalu, Dulu sobat Pak. waktu satu orang mengantuk, guru buat apa? Kalau satu orang. Oke, persilakan siswa berdiri di belakang. Sudah tulis. Persilakan siswa berdiri di belakang. Kalau banyak yang mengantuk, baru ice breaking rame-rame. Kalau mengantuk satu kelas, ice breaking. Kalau sendiri, suruh berdiri di belakang. Oke, sekarang tugas siswa supaya mengangkat sampah. Kira-kira siswa harus buat apa? Inisiatif. Ada yang pilih satu. Inisiatif. Kreatif dan inovatif. Satu ada mana? Inisiatif. Itu setia. Oke. Tugas siswa supaya dia menyiapkan dia punya buku dan pena sebelum kelas dimulai. Inisiatif untuk ambil sebelum pelajaran. Ya, konsisten. Ini dengan waktu. Oke, yang ketiga konsisten dengan waktu. Lalu tugas siswa supaya dia pandangan ke depan. Tugas siswa adalah supaya ini anak dia sambil lantai, dia sambil tengok tapi dia lebur ya Pak. Kira-kira dia tugas apa? Oke, 4. Memperhatikan guru. Lalu supaya siswa jangan mengantuk, tugas siswa apa? Ya, kalau saya berdiri di belakang, izin berdiri di belakang. Aurel, itu 4 atau 5? Nah, izin berdiri di belakang. Oke, sudah ya? Nah, Aurel dan Sunda main tempe di tugas guru, tugas murid. Tanda tangan semua, berapa orang? 20 tanda tangan. Pak bisa narik tanda tangan pakai isi. Naik ke situ apa? Tahan lah. Dapat dulu. Nanti baru pian edit di sana Pak. Pakai kanvas Pak. Tapi tanda tangan sama boleh diedit. Yang edit itu tambah enak-enak sedikit. Ganti-gantian. Ayo, tanda tangan.
Ya, gantian, cepat. Nih. Cepat. Pak, kasih dong dulu. Pemain bola. Sela. Ya. Langsung baris kalau langsung ini. Ayo, cepat sudah. Lagi. Akhirnya kita mau foto. Sela, masuk Sela. Ayo, tanda tangan. Are. Ayo. Suah. Julen. Mari antri, tanda tangan cepat. Baris. Masuk keluar. Ya. Cepat, besok kita mau foto bersama. Foto Bapak bisa guys, Bapak. Mau foto di sini. Kirim Bapak. Ya, abis ini kita mau foto bersama. Ini orang amal mobilnya pada orang ini. Sontak balon. Ayo gantian. Dulu bukan TPG cuma satu saja. Julen sudah. Miranda. Antri di sini. Cap. Weh, lu yakin kau selalu tinggi dari Barat? Panditan ini kau tinggi dari Barat. Beta yakin. Weh, tidak Pak. Tidak, tangan pendek. Di mana aku punya biasa punya mirip saling berhenti kau. Weh, yang belum tanda tangan Yang belum ini nih. siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Sisa 5. Yes. Nadine belum. Nadine. Lara. Frida masuk selalu. Siapa belum coba? Ambil cepat. Kita mau foto. Pak, kenapa malah kita bikin di betul deh? Hai, Pak yakin mencoba. Apa tuh? Dia dari teori dasar, Pak. Kan sampai jam 11. Era. Siapa yang belum? Coba sini kembali. Selain Pak. Itu sangat tinggi, Dok. Sisa 2. 19 tambah 1 ya. Wah, kan kirim tanda tangan bisa ke Gmail. Oh, kirim tanda tangan. Ntar besok lupa besok tahu tanda tangan Jerman. Besok tahu tanda tangan. Makanya lu belajar. Nanti lu kalau urus berkas lu tanda tangan. Pasti. Nanti Gabriel. tanda tangan penting. Ini Bang. Ricky. Di keluar nah. Kira Bang Minta. Oke. Terima kasih buat semua. Ya, kita duduk dulu. Silakan duduk. Oke. Kita tepuk salut dulu buat semua karena salut kalian. Tepuk salut. Terima kasih. Ini kiranya jadi keyakinan kita bersama. Kita sudah buat, kita sudah tanda tangan. Jadi jangan ada yang hapus, biarkan dia seperti ini. Hari ini tanggal berapa? 24 Oktober. Jam 11, Pak. Jam 11.24, Pak. Udah ini sah. Sama ke proklamasi Yuna. Jadi kita sudah sepakat, mari kita jalankan bersama-sama. Karena kalau kita buat sesuatu lalu tidak jalankan bersama-sama, ya percuma ya. Ingat, di sini ada tugas guru, jadi Pak akan melakukan tugas Pak, dan ada tugas murid, tolong kalian lakukan tugas kalian ya.
saling mengingatkan, saling kasih ingat supaya ingat keyakinan kelas. Keyakinan ini sangat-sangat penting. Jadi supaya kita semua hidup di dalamnya dengan baik. Contoh, sampai hari ini saja orang yang punya keyakinan pakai helm supaya dia selamat, belum mau tilang, saya harus jaga di depan. Itu bahasa kumbangan begitu ya. Jadi itu saja dari Pak. Terima kasih buat semua. Tepuk tangan buat semua.